Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa anza jundahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi afwihi tughfaru dhunubu was sayyi'at wa bi karamihi tubdalu ta'at wal qurubat wa bi lutfihi tughsaru uyub waz zalat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'adim wa idul karim ahallallahu lakum fihi ta'am wa harama 'alaikum fihi siyam. Fa huwa yawmu takbir wa tahlil wa tahmid wa tasbih wa taqdimi wa tahjid. Fasabbihu rabbakum wa atihu wa tubu ilaihi wastaghfiruh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Hari Raya Idul Fitri adalah hari raya bahagia untuk umat yang beriman. Hari bersilaturahim untuk menguatkan kembali tali kasih dan cinta di antara keluarga, para saudara, sahabat dan handai tolan. Sudah menjadi tradisi yang sangat baik setiap dari orang yang beriman berusaha untuk menjadikan Hari Raya Idul Fitri sebagai momen untuk saling memaafkan, dalam upaya menghilangkan benci, dengki, dendam di hati agar bisa diganti dengan kasih sayang dan cinta. Sungguh indahnya yang sungguhnya di saat kita berada di dunia adalah jika kita bisa menjadi orang yang begitu mudah memaafkan orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Mungkin pada saat ini entah kita entah siapa ada yang tidak bertegur sapa dengan tetangga, ada yang tidak bertegur sapa dengan saudara, bahkan mungkin ada yang tidak bertegur sapa dengan kedua orang tuanya. Maka di momen Hari Idul Fitri inilah momen yang sangat luar biasa. Marilah kita taruh ego kita, marilah kita taruh keegoisan kita, marilah kita melangkahkan kaki, mengambil tangan saudara kita, tetangga kita, bahkan kedua orang tua kita. Marilah kita bersujud, kita meminta maaf. Seandainya walaupun kita tidak salah, tidak ada jeleknya kalau kita yang terlebih dahulu meminta maaf. Itulah mukadimah keindahan kelak saat berada di dalam surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berlapang dada jika kita harus marah kepada orang lain. Kita tidak boleh mendendam. Inilah obat penyejuk hati, pengantar keindahan hidup dalam kebersamaan. Hati yang pendendam akan selalu tersiksa selama ia masih hidup bersama dengan sesamanya. Ia akan selalu menemukan kesalahan karena manusia adalah makhluk yang bisa bersalah. Sebuah gambaran kisah hidup manusia. Ada seseorang yang mengeluarkan rasa sakit
di setiap bagian tubuhnya apabila disentuh oleh jari telunjuknya. Dan ia pun berusaha untuk mengobati rasa sakit tersebut, namun sakit itu tidak kunjung hilang. Sekujur tubuhnya masih saja terasa sakit jika disentuh oleh jari telunjuknya. Sungguh orang tersebut tidak akan pernah menemukan obat jika ternyata yang diperiksakan ke dokter hanyalah bagian tubuh yang disentuh oleh jari telunjuknya saja. Sementara itu, ia melupakan jari telunjuknya yang justru ternyata merupakan sumber rasa sakit yang ia rasakan saat menyentuh anggota tubuh yang lain. Karena jari telunjuknya adalah jari yang terinfeksi, yang jika disentuhkan kepada apapun akan terasa sakit. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, perumpamaan di atas adalah sebuah gambaran tentang sikap hati yang penuh dendam dan kedengkian. Penyakit-penyakit hati itu sangat sulit sekali dihilangkan. Maka di momen Hari Raya Idul Fitri ini, marilah kita hapus semua itu. Ia akan sulit hidup dalam kebersamaan. Dalam pandangannya semua orang seolah-olah musuhnya dan tidak ada yang benar. Padahal yang menjadikan orang lain menjadi tidak baik dalam pandangannya adalah karena hatinya sendiri yang telah kotor. Semua prasangka, tetangga, saudaranya, orang tuanya, walaupun tidak ada niatan yang jelek, tetapi kalau hati kita sudah kotor, maka semuanya dianggap menjadi jelek. Niat-niat pun, langkah-langkah pun, itu semuanya divonis yaitu dengan kejelekan. Hati yang mudah tersinggung dan mendendam, jika ada yang berbuat salah kepadanya, ia akan selalu mengingat dan menyimpannya. Bahkan begitu juga terhadap seseorang yang tidak sengaja melakukan kesalahan kepadanya. Menurutnya orang tersebut sudah harga mati untuk dicap sebagai seorang penjahat. Kadang kita tidak pernah melihat yang ada di hati tetangga kita, yang ada di hati saudara kita, orang tua kita, mungkin khilaf dan tidak sengaja, entah itu omongannya, entah itu perbuatannya melukai hati kita. Kita tidak pernah berpikir itu tidak sengaja, langsung divonis itu adalah orang yang jahat kepada kita. Maka sifat-sifat seperti itu dalam hati kita marilah sedikit demi sedikit, dan di momen Hari Raya Idul Fitri ini kita hapus semuanya. Ini adalah jari yang sakit. Di saat bersentuhan dengan anggota tubuh sehat akan merasa sakit dan tidak akan bisa sembuh kecuali jari itu sendiri yang harus diobati. Seorang pendendam dan pendengki akan terus-menerus tersiksa hatinya karena dendam dan dengki tersebut melihat yang dibenci sukses akan semakin sakit, melihat rumah megahnya merasa sakit, melihat anak-anaknya yang terus naik karirnya juga sakit, dan melihat apapun kebaikan pada orang tersebut yang dibenci, yang didengki, ia akan merasa sakit. Sungguh alangkah bodohnya orang yang membiarkan hatinya terus sakit dan tersiksa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, menyadari penyakit dendam di dalam hati adalah langkah pertama menuju kesembuhan. Kemudian berlatih melihat orang lain dengan mata husnudzon serta melihat sisi positifnya, dan menghindari membicarakan serta mendengarkan kejelekan orang lain. Ada cara amat penting untuk menghancurkan dendam, dengki, dan kebencian ini, yaitu dengan memberi hadiah, seperti yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jika kita marah atau dendam kepada seseorang, maka berusahalah agar bisa memberi hadiah untuk mengurangi rasa sakit di dalam hati. Seberat apapun cara ini, kita harus bisa mencoba dan membiasakan. Tahadu, tahabbu. Jadilah engkau orang-orang yang saling memberi hadiah, niscaya engkau akan saling mencintai. Dan sangat mungkin yang berdoa ini memenai kejahatan baru dari orang yang mendoakan dengan kejahatan yang lain lebih buruk lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Di samping akan menambah kebencian dan dendam di dalam hati, doa keburukan yang dipanjatkan bisa membahayakan orang yang berdoa itu sendiri.
yaitu jika ternyata yang didoakan dengan doa jelek tersebut adalah orang yang tidak layak didoakan dengan doa jelek, maka panjatan doa tersebut adalah kezaliman yang nyata, dan hal itu yang akan menjadi sebab kejelekan doa tersebut dikembalikan kepada orang yang memanjatkan doa itu sendiri. Di sini garis merahnya bahwasanya kita tidak boleh mendoakan mungkin tetangga kita, saudara kita, lebih-lebih orang tua kita, apapun itu adalah doa yang jelek. Karena apabila doa jelek itu tidak sampai kepada orang tersebut yang kita doakan, maka itu adalah kezaliman yang akan bisa kembali kepada diri kita sendiri. Akan tetapi jika berdoa dengan doa kebaikan, di samping akan menjadikan hati bersih, ternyata ada janji dari Allah bahwa Allah akan terlebih dahulu memberikan kepada orang yang telah mendoakan sesuai dengan apa yang dipanjatkan. Di sini sangat jelas sekali. Dari awal hingga akhir kita hanya mengutip penyakit hati. Sekali lagi, marilah di momen Idul Fitri ini penyakit hati tersebut kita hapuskan, kita hilangkan, kita bersihkan. Yang namanya iri, dengki, dendam, semuanya itu marilah kita bersihkan. Selagi-lagi apabila masih dalam hal ini tadi berangkat ke masjid, masih ada yang tidak bertegur sapa dengan tetangga, dengan saudara, dengan orang tua, marilah setelah ini kita berjabat tangan, saling berpelukan, meminta maaf, biar penyakit-penyakit hati tersebut hilang sirna di dalam tubuh kita dan kembali menjadi fitri kembali. Setelah itu, untuk mengetahui apakah masih ada dendam di dalam hati atau tidak, tengoklah ke dalam hati kita masing-masing. Setelah berdoa, sudahkah kita bisa dengan penuh kelegaan mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan kita dengan doa-doa kebaikan? Jika belum bisa merasakan hal tersebut, maka pasti kita masih menyimpan sisa-sisa kotoran dendam. Jadi demikian, tengoklah kembali hati kita masing-masing. Apa yang kita mengerti dan rasa tentang mencintai Nabi Muhammad. Kalau memang kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, sadarilah bahwa orang yang kita benci tersebut adalah umat Nabi. Apakah sah rumus cinta kita kepada Nabi dipertemukan dengan rumus benci dan dendam kepada umat Nabi? Sementara baginda Nabi setiap malam mendoakan umatnya agar senantiasa dalam keadaan baik-baik dan selamat kelak di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mari kita terus belajar berlapang hati, memaafkan, mendoakan orang lain, dan memberikan kebaikan kepada siapapun, khususnya mereka yang bermasalah dengan kita. Inilah amalan terpenting di zaman ini, di saat umat telah diporak-porandakan oleh permusuhan, fitnah, adu domba, dan prasangka buruk. Lagi-lagi kita harus bisa menata diri, yang mana ini adalah di negara kita Indonesia, yang ada hanya di Indonesia, yaitu halal bihalal, saling meminta maaf, berjalan antar rumah ke rumah, ke tetangga-tetangga, itu hanya ada di Indonesia. Momen seperti ini marilah kita lestarikan, kita manfaatkan. Lagi-lagi jangan sampai nanti kita salah kaprah, yang mana mungkin di dalam rumahnya masih ada kedua orang tuanya. Jangan sampai nanti kita melangkahkan kaki meminta maaf kepada orang-orang, mungkin tetangga dan teman-temannya, saudaranya, ternyata orang tuanya masih belum dimintai maaf. Maka dari itu marilah kita belajar, kita menata diri kita, menata alur perjalanan ibadah kita. Momen Idul Fitri ini marilah kita buat dengan perjalanan yang benar. Marilah kita yang pertama, kita harus bersungkem dulu, kita meminta maaf dulu kepada kedua orang tua kita apabila masih ada di rumah. Baru kita nanti ke saudara-saudara kita yang lebih tua dan tetangga-tetangga kita. Jangan malah kita mendahulukan mungkin kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, sedangkan orang tua kita masih hidup di rumah, belum pernah kita cium, belum pernah kita sungkemi, belum pernah kita minta maaf. Maka dari itu marilah kita belajar lagi dan belajar. Seperti jamaah putri pun seperti itu. Di rumah masih ada seorang suami, maka dari itu dahulukan meminta maaf pada suaminya.
Jangan meminta maaf terlebih dahulu kepada orang-orang, kepada tetangga dan lain-lain, padahal suaminya masih ada di depannya, di rumahnya, belum dimintai maaf dan belum disungkemi. Maka dari itu, sudah semestinya Hari Raya Idul Fitri sekarang ini kita jadikan momen untuk saling memaafkan dan menyambung tali cinta dan keindahan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai, karena Allah hidup indah, damai, tanpa benci, dengki dan dendam. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Semoga Allah menerima amal baik kita dan senantiasa mengampuni, melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya, dan semuanya kita diberi umur yang barokah sehingga tahun depan kita masih bisa merasakan indahnya bulan Ramadan dan beribadah di dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanul kalam kalamullahi malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqaulihi yahtadi muhtadun, wa in ja'akum al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasa'iru ila maghfirati min rabbikum wa jannati arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad darai wal kadhimina ghaidha wa aqifina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi mana alaina fi hadhihi subhati wa mubarakah al-amiyati bi anwa'i khairat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil anwari satiyah wa ala ali baitihi tahirin wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih fa inna taqwa sababu sa'adati wa falah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, shallu wassalamu ala Rasulillah imtithalan li amrillahi jalla wa ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad sahibi liwa'i maqdudi wa haudi wal ma'rudi wa maqami mahmud. Allahumma ba'du an khulafa'ir rasyidin sadaqina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi rasulika ajma'in wa ana ma'hum bima'ina wa fadlika wa karamika wa ihsanika ya akramar rahimin. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pada momen khutbah yang kedua ini, marilah kita tundukkan kepala, marilah kita mengangkat tangan kita. Kita berdoa kepada Allah. Ini adalah momen yang luar biasa, yang mana di penjuru dunia, terutama di dusun Kalibogo, semuanya berkumpul di masjid. Marilah kita taruh hati kita, ego-ego kita, penyakit-penyakit hati yang tadi saya sampaikan di khutbah awal tadi, marilah kita usahakan pada hari ini, detik ini, di masjid ini kita hapuskan. Dan marilah kita menundukkan kepala seraya meminta ampunan. Kita berdoa kepada Allah yang mudah-mudahan pada pagi hari ini doa-doa kita dikabulkan oleh Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, hari ini di tempat ini kami berkumpul. Kami hamba-hambamu yang penuh noda dan dosa ini mengadakan jiwa mengharap limpahan kasih dan sayang-Mu ya Allah. Ya Rabb, kami yang Maha Pengampun, sungguh Engkau mencintai ampunan dan permohonan. Maka ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan yang mungkin di tahun ini tidak kami sengaja, bahkan mungkin ada dosa-dosa yang kami sengaja. Kami lalai tidak menjalankan sholat-sholat, kami lalai tidak menjalankan semua perintah-perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tak ada yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Engkaulah pencipta kami, dan kami pun akan selalu menepati janji terhadap-Mu ya Allah. Semampu kami berlindung padamu dari buruknya apa yang kami kerjakan ya Allah. Kami akui segala nikmat yang Engkau karuniakan pada kami ya Allah. Walau kami akui pula segala dosa dan salah kami padamu ya Allah. Ampunilah diri kami ya Allah. Ya Allah, karena tiada zat yang mengampuni semua dosa itu melainkan Engkau ya Allah. Ya Rabbana, ya Allah, wa ilahana, Engkau Maha tahu akan segala apapun juga. Tidak ada yang dapat bersembunyi dari pengawasan-Mu ya Allah. Bersihkanlah jiwa-jiwa kami ya Allah dengan embun rahmat-Mu. Bersihkanlah dengan salju putih kasih-Mu ya Allah, hingga jiwa ini kembali putih bersih bagai kain putih yang terbersih ya Allah. Wahai ya Rabb yang Maha Perkasa, kami yang Maha Bijaksana, janganlah negeri kami dan setiap negeri kaum muslimin dari setiap mara bahaya, dari setiap fitnah dan bencana. Janganlah Engkau timpakan hukuman pada kami karena dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Penyayang, sayangilah kami dan para orang tua kami ya Allah. Ampuni dan kasihi mereka sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk berbakti pada mereka dengan sebaik-baiknya di dunia ini ya Allah. Dan mungkin ada yang orang tuanya sudah meninggal, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami, teman kami yang mungkin baru kemarin bersama kami, tapi sekarang mereka udah bersama-Mu ya Allah. Ya Allah, nyawa hak milik-Mu ya Allah. Siapa tahu sekarang, nanti, esok giliran kami ya Allah yang menghadap-Mu ya Allah. Apabila giliran kami ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kami menghadap-Mu dengan husnul khotimah ya Allah. Dengan husnul khotimah ya Allah, dan kumpulkan kami dan mereka nanti dalam limpahan rahmat kasih dan sayang-Mu ya Allah, di dalam keabadian surga-Mu ya Allah. Wahai ya Rabb, Engkau Maha mengetahui derita saudara-saudara kami di berbagai belahan bumi-Mu ya Allah. Engkau Maha mengetahui ya ilahana, bahwa di tengah desaian peluru dan dentuman bom yang menggelegar, mereka tetap menyebut-Mu, mereka tetap menyembah-Mu, mereka tetap mengeluarkan suara la ilaha illallah. Ya Allah ya Rabb, penolong orang-orang tertindas, segeralah pertolongan-Mu pada hamba-hamba-Mu yang beriman di Palestina ya Allah. Anugerahkan ajaiban kekuasaan yang membuat para saudara kami di Suriah ya Allah menyangkan tirani kaum saat yang zalim ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, tidak mungkin lepas dalam pengawasan-Mu dan tidak mungkin hilang dari pengetahuan-Mu apa yang kami lakukan. Ramadan telah Kau berikan kepada kami kemarin, tapi kami mungkin menyia-nyiakan, padahal itu adalah momen berharga. Ya Allah, berikan kami kesempatan beribadah di bulan Ramadan tahun depan ya Allah. Kami akan bersungguh-sungguh ya Allah memanfaatkan semua itu ya Allah, dan kami akan berusaha ya Allah menjalankan semua perintah-perintah-Mu ya Allah, dan menjauhi semua larangan-Mu ya Allah.
Ya Allah, karuniakanlah pada keluarga dan anak-anak kami, Ya Allah, kesalehan yang menyejukkan pandangan kami. Hiasilah mereka dengan Al-Quran di dada mereka, Ya Allah. Satukanlah kami di duniamu ini dengan ketaatan, Ya Allah, dan himpunkanlah kami dalam surgamu yang kekal abadi, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghikum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum waskuru ala ni'matikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.